Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, pada hari ini kita akan mengadakan rapat pergantian pimpinan. Biasanya kalau pimpinan yang diganti sedih, kalau ini pimpinannya diganti kayaknya sumringah-sumringah, ya kan? Makin jelas barang tuh, Bos. Jadi pimpinan yang baru ini untuk sementara magang, untuk kemudian mempelajari situasi sampai dengan 2 bulan. Kalau sukses akan ditaruh di tempat yang lebih bagus. Nah, begitu. Nah, menurut laporan dari Sekretariat Badan Legislasi, saat ini rapat Badan Legislasi telah dihadiri oleh secara fisik dan dinyatakan quorum dengan lebih dari separuh unsur fraksi. Dengan demikian telah memenuhi quorum yang sebagaimana ditentukan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR tentang tata tertib. Oleh sebab itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, izinkanlah saya membuka rapat Badan Legislasi dan rapat saya nyatakan terbuka untuk umum. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi yang saya hormati, mengawal penetapan penggantian pimpinan Badan Legislasi, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan pasal 65 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, pimpinan Badan Legislasi merupakan satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi, dan paket yang bersifat tetap tersebut berlaku selama 5 tahun, kecuali ada pergantian. Terkait dengan hal tersebut, di atas, pimpinan DPR telah menerima surat dari pimpinan fraksi Partai Gerindra nomor A96F fraksi Partai Gerindra DPR RI 8 Romawi 2024 tanggal 1 Agustus 2024 perihal pergantian Ketua Balik DPR RI. Ketua Balik dari fraksi Partai Gerindra mengalami perubahan yang semula Saudara Dr. Supratman Andi Aktas SHMH A128 digantikan oleh Saudara Wihadi Wianto SH MH A114. Oleh sebab itu, dalam rapat Badan Legislasi hari ini, Saudara Wihadi Wianto A114 akan ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi menggantikan Saudara Supratman Andi Aktas SH MH A128. Untuk itu kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada anggota Badan Legislasi, apakah Saudara Wihadi Wianto SH MH A114 dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia? Terima kasih. Dengan telah disetujuinya pergantian Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Gerindra, maka susunan pimpinan Badan Legislasi DPR RI Partai Gerindra menjadi sebagai berikut. 1. Wihadi Wianto SHMH Ketua dari fraksi Partai Gerindra, Ihsan Sulistyo Wakil Ketua dari fraksi PDIP, Willy Aditya Wakil Ketua dari fraksi Partai Nasdem, Abdul Wahid Wakil Ketua dari fraksi PKB, dan Dr. Ahmad Baidowi SOS MSI selaku Wakil Ketua dari fraksi Partai Pembangunan. Dengan telah selesainya penetapan Saudara Wihadi Wianto sebagai Ketua Badan Legislasi, saya atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Supratman Andi Aktas SHMH yang telah menunjukkan dedikasi selama kurang lebih 5 tahun selaku pimpinan Badan Legislasi, dan ucapan yang mendapat amanah dan ucapan selamat kepada Saudara Wihadi Wianto yang mendapat amanah untuk menjadi pimpinan Badan Legislasi. Untuk selanjutnya, kami persilakan Saudara Wihadi Wianto SHMH A114 untuk menempati kursi pimpinan, dan kepada Badan Legislasi pimpinan untuk meneruskan rapat, dan sebelumnya kita akan serah terima palu. Dan untuk selanjutnya, ini surat satu lagi menyusul, surat dari fraksi Gerindra satu lagi menyusul. Demikian saya akan menyerahkan palu kepada pimpinan. Baik, sesuai dengan keputusan pimpinan fraksi Partai Gerindra RI, dengan ini menyampaikan penggantian Kapoksi
Balik DPR RI dari fraksi Partai Gerindra sebagaimana berikut. Nama Kapoksi Balik sebelumnya Heri Gunawan digantikan Dr. Supratman Andi Aktas terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2024. Hal-hal yang belum diatur dan harus disesuaikan, diatur dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk ketenangan masyarakat banyak. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Balik. Jadi dengan telah setujunya pergantian Wakil Ketua Badan Legislasi dari fraksi Partai Gerindra, maka ini sudah pimpinan ya, susunan pimpinan. Jadi karena tadi ini rapatnya saya sudah melihat bahwa untuk carry over apakah masih ada hal yang perlu disampaikan ataukah sudah cukup untuk kita tutup ataukah masih ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Silakan Pak Bedi. Ini Pak, sini Pak yang ada Pak. Pak Ferdi ini Pak Ferdi. Ya, seizin kapoksi kami dan kami sudah konsultasi. Karena ini memang bahan kita baru terima, pimpinan yang kami hormati. Alangkah baiknya ini juga kita supaya lebih objektif dan tadi sudah diingatkan oleh pimpinan Balik Pak Awi di dalam Undang-Undang MD3, di dalam Undang-Undang P3 yang di situ tentunya di sini kita harus mengklasifikasikan untuk agenda hari ini. Sehingga kalau boleh bersaran, jadi kita minta kajian dari TA Balik, kemudian memberi kesempatan fraksi-fraksi untuk mendiskusikan waktunya. Kira-kira gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Bedi. Nanti mungkin dari TA. Izin Pak Ketua. Ya, silakan. Mungkin tambahan. Ya, please. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang baru. Yang kami muliakan, tentu mudah-mudahan di bawah kepemimpinan yang baru ini bertambah sakinah mawaddah warahmah katanya tadi. Nah, saran kami dari fraksi P3 jika pembahasan itu ada di tingkat 1 perlu dilakukan koordinasi dengan pengusul komisi yang bersangkutan untuk kesiapan pembahasan di periode ini. Nah, jika sudah ada hal yang sudah jelas, misalnya sudah ada surprise-nya, alangkah baiknya dan bijaksananya agar ini masih kita perjuangkan untuk pembahasan. Kemudian karena ini menjadi amanat kita saat ini, ada baiknya juga informasi yang sifatnya rekomendasi untuk periode yang akan datang dengan penjelasan yang dibuat oleh tenaga ahli Balik terhadap RUU yang akan di carry over, dan terkait dengan perubahan tentang pemerintahan Aceh tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Supratman, kami berharap tentu masih terbuka ruang kita masih karena ini masih masa reses. Setelah reses nanti kita akan ambil kesimpulan apakah itu akan dilanjutkan atau tidak. Begitu Pak Ketua, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, jadi nanti saya tadi memonitor ke percakapan di sini, jadi memang kita nanti carry over dengan waktu yang sangat singkat ini.
Kita akan nanti coba inventarisasi dan saya kira permasalahan-permasalahan nanti yang bisa kita selesaikan dan nantinya juga untuk periode depan kita mesti harus ada suatu ulasan mengenai masalah undang-undang yang akan di carry over nantinya. Baik, ada lagi, Pak? Ya, Pak Imadi. Pimpinan, yang saya hormati pimpinan, rekan-rekan anggota Balik. Jadi saya kira kita menurut apa catatan dari Pak Wahid tadi, bahwa yang di carry over itu adalah undang-undang yang sudah dalam tahap pembahasan. Umpamanya kita tempo hari itu kita meng-carry over undang-undang koperasi. Karena pada waktu itu tinggal satu pasal saja lagi yang belum, ada peranan Dekopin itu. Jadi hasil tidak terjadi keinian, di tingkat satu kita carry over ke yang lain. Jadi kalau yang belum masuk dalam tahap pembahasan, yaitu dimasukkan ke prolegnas lagi. Terima kasih pimpinan. Iya Pak, jadi memang nanti kalau yang memang belum ada pembahasan, nanti akan kita majukan ke periode berikutnya untuk masuk ke prolegnas. Tapi tentunya semuanya juga kita melihat bahwa nanti di periode depan itu DPR pada pembahasan, tentunya nanti dalam prolegnas juga mesti harus dibicarakan lagi antar fraksi semuanya. Mungkin situasinya bisa berubah, itu kan kita masih belum tahu. Tapi intinya bahwa carry over ini akan tetap kita akan lanjutkan untuk berikutnya. Saya kira Pimpinan, itu. izin, Desi. Saya akan tetap mengingatkan lagi bahwa walaupun tadi Pak Wahid sudah menyampaikan, Pak Baidowi maaf, Pak Wi udah bilang bahwa yang carry over itu adalah yang dibahas. Justru yang saya maksudkan lagi bahwa jangan sampai yang sudah dibahas pun merasa punya pijakan pemikiran bahwa sedang dibahas, udah pasti di carry over. Itu yang penting. Oleh karena itu, terminologi carry over ini bagi RUU yang sedang dibahas tentu harus juga ada paradigma berpikir, rasa, hati untuk tetap melakukan akselerasi percepatan pembahasan. Jangan sampai label carry over-nya tuh menjadi kemudahan, biarin dah, kita kan sedang dibahas. Jadi mau sampai nanti 10 periode anggota DPR juga nggak apa-apa di carry over terus. Itu yang jadi penekanan gitu loh menurut saya. Jangan sampai carry over ini menjadi dasar pemikiran dan pijakan kemudahan bagi RUU yang sedang dibahas untuk tidak membahasnya secara tepat. Terima kasih, Pimpinan. Pimpinan, mohon izin. Iya, Yang pertama, saya mengenalkan diri dulu, nama saya Hasanuddin. Pada hari itu ini, sudah kenal Pak itu. untuk yang pertama sama-sama, Bapak juga orang baru sebagai ketua. Saya orang baru sebagai anggota, Pak. Kita senasib dan seperjuangan lah. Saya mohon penjelasan, karena belum tahu, yang termasuk di dalam carry over itu RUU mana saja atau revisi mana saja. Mungkin nanti saya akan menanyakan ke staf saja begitu. Berdasarkan pengalaman bahwa sebetulnya carry over itu tidak ada. Ya. Semua tergantung pada para anggota DPR yang akan datang. Tetapi tentu boleh menjadi sebuah prioritas untuk beliau-beliau nanti anggota DPR yang akan datang kalau ada yang ditumpangkan disebut sebagai carry over dengan syarat pernah dibahas. Dan itu pun tentu bukan menjadi sebuah kewajiban di anggota yang baru. Sebagai contoh saja, selama 15 tahun saya jadi anggota DPR, itu membahas undang-undang penyiaran. Sudah 2 kali carry over, tetapi terus non carry, begitu ya, non over begitu. Jadi mungkin menurut hemat saya ya sudah kita kalau sepakat ya ada beberapa RUU menjadi carry over ya carry over. Kemudian apakah nanti dibahas oleh para pejabat yang akan datang, ya kita serahkan sepenuhnya mungkin kepada beliau-beliau itu. Nah pertanyaannya adalah
apakah sampai dengan nanti 1 Oktober ini kita tidak membahas RUU atau revisi undang-undang. Begitu. Kalau tidak membahas, ya sekalian kami mau pamit sekalian. Ya. Ya, saya ya pamit saja karena kan tinggal sebentar, tinggal 50 hari lagi ya. Saya akan jadi stafnya beliau saja, mantan ketua lah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maupun Bu Desi maupun Pak TP, jadi memang pada saat ini kan memang kita membahas di akhir periode masa bakti DPR RI. Tentunya juga pemerintahan juga berganti. Nah, saya kira memang kalau kita melihat undang-undang yang dibahas di Balik ini kan masih cukup banyak, sehingga memang diperlukan adanya suatu carry over untuk undang-undang yang akan dibahas ke depannya. Namun dalam hal ini semuanya juga masih tergantung kepada pemerintah. Di akhir ini sampai dengan nanti Oktober, September itu mungkin juga sudah hampir selesai, itu boleh dikatakan pemerintah masih bisa untuk membahas undang-undang yang baru. Nah, tentunya kita sebagai DPR, kita akan tetap juga membahas bersama-sama dengan pemerintah. Nah, justru itu undang-undang yang mungkin tidak dibahas, tidak sempat dibahas, itu bisa menjadi carry over ke depannya. Namun bagaimanapun juga bahwa undang-undang yang belum sempat bahas, belum sempat selesai, itu tetap juga nanti akan kita kembalikan kepada DPR yang baru dan pemerintah yang baru. Nah, ini adalah sesuatu hal yang memang kita harus inventarisasi undang-undang mana saja yang carry over, dan carry over yang sudah pembahasan, dan carry over yang belum pembahasan sama sekali, baik itu undang-undang baru maupun revisi. Jadi saya kira kita semuanya sepakat bahwa carry over pada saat ini adalah di akhir masa bakti kita, dan ini masih ada waktu untuk pembahasan, dan kedepannya kita sama-sama kita setuju bahwa ini menjadi carry over untuk periode berikutnya. Saya kira itu saja, Pak ya. Jadi saya kira kalau tidak ada lagi, mungkin saya bisa tutup, karena saya mesti magang dulu sama ketua yang lama. Saya belum tahu ini nilai siapa. Baik. Iya, itu perlu 4 mata itu, Pak. Karena sudah menjadi suatu keluarga yang sama, kan saya mesti harus tahu ini caranya gimana gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya dan pimpinan, kalau sudah tidak ada, maka kita akan tutup rapat pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dan ucapkan terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.